warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Takmir, Pak Uci, dan segenap pengurus semuanya, dan tentu bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, jamaah Masjid Raudhatul Jannah, yang mudah-mudahan sore hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tentunya sebagai hamba Allah, kita tidak henti-hentinya selalu bersyukur, selalu memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia-Nya, atas segala limpahan nikmat-nikmat-Nya, sehingga pada sore hari ini kita bisa hadir di majelis tempat yang kita muliakan bersama ini. Mudah-mudahan rasa syukur kita ini baik kita ucapkan dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin, kita yakini dalam hati, lalu kita ungkapkan dalam aplikasi kehidupan kita, kedekatan kita kepada Allah, akan selalu nikmat-nikmat itu berkah dan selalu bertambah, sebagaimana janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang selalu bersyukur terhadap nikmat-nikmat itu kata Allah, maka aku akan tambah nikmat-nikmat tersebut. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi jangan sekali-kali kita kufur, ya, kufur nikmat, selalu mengeluh, selalu kurang, ya, apalagi suudzon sama Allah, maka Allah ya mengancam kita dengan azab yang sangat. Mudah-mudahan kehadiran kita ini bentuk syukur kita kepada Allah. Amin. Mari kita bersalawat kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan kita semua yang senantiasa istiqomah terhadap sunnah-sunnahnya. Semoga kelak di yaumil akhir nanti kita bisa bertemu dengan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh MC, tentu bulan Ramadan ini yang penuh dengan barokah, bagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, atakum Ramadan, ya, ketika Ramadan itu datang, ya, bulan yang syahrul mubarakah, bulan yang penuh dengan keberkahan, faradallahu alaikum siyamuhu, dan di dalamnya kita diwajibkan untuk berpuasa. Tuftahu abwaabal jannah, pintu-pintu surga dibuka di bulan Ramadan itu, pintu-pintu surga dibuka. Maksudnya gimana? Para mufasir juga yang berbeda pendapat. Ramadan itu pintu-pintunya dibuka, itu maksudnya adalah ada kemudahan kita untuk melakukan amal-amal yang membawa kita ke surga. Itulah tuftahu abwaabal jannah. Kemudian watuballaku fihi abwaabal jahim, ditutupnya pintu-pintu neraka. Maksudnya apa? Ya, keburukan itu seminimal mungkin, ya, dipersulit. Nah, makanya kita juga bisa melihatnya. Mungkin di lingkungan kita, ya, hampir kebaikan-kebaikan, ya, kegiatan-kegiatan yang positif itu yang menjamur, ya, bahkan sesuatu yang
ya mungkin kemudahan di bulan Ramadan ini, kebaikan-kebaikan itu sudah bermunculan, sehingga ya barangkali meminimalisir ya perbuatan-perbuatan dosa. Lalu kemudian juga Allah Subhanahu Wa Taala yang melalui lisan Rasulullah juga menyampaikan bahwa di Ramadan ini setan-setan dibelenggu. Apa maksudnya? Para masuk juga berbeda pendapat. Ada yang menyampaikan setan dibelenggu secara fisiknya, ya bilang saya dibelenggu sehingga tidak bisa gerak, tidak bisa mengganggu kita, ya, tidak bisa mengganggu kita untuk berbuat kebaikan. Nah, ada kemudian juga menafsirkan bahwa yang dibelenggu itu adalah sifat-sifat kesetanan, sifat-sifat iblis itu dibelenggu sehingga kita ya, dengan mudah kita bisa melakukan amal-amal soleh. Terus ada yang bertanya, Ustaz, katanya setan dibelenggu ya, tapi kok masih ada yang berbuat maksiat ya? Nah, ada yang berbuat keburukan dan lain sebagainya. Boleh jadi ya itu sudah kebablasan yang itu dari setan begini. Nah ini hati-hati ya. Karena ini disebutkan oleh Rasulullah SAW. Mestinya di bulan Ramadan inilah ya, suasananya luar biasa ya. Mudah. Mungkin di hari-hari yang lain pengajian tidak sebanyak ini barangkali ya. Nah, tapi di bulan Ramadan Masya Allah ya mudah. Apalagi ditambah voucher ya, sekarang musim banyak voucher ya. Itu berkah ya. Jangan niatnya karena voucher, tapi karena ini sebagai syarat ya. Jadi ya, kita niatnya itu adalah karena Allah ya, ibadah kepada Allah. Dapat voucher, dapat apa itu ya sebagai hiasan saja ya, sebagai hadiah. Nah sehingga kita tidak salah niat. Nah, oleh karena itu tadi sudah disampaikan oleh MC bahwa mari kita isi Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang berkualitas, ya, ibadah-ibadah yang tentu akan menambah ya, pahala kita. Jadi sudah disampaikan, ya tentu ada puasa dan sendiri, lalu menghadiri pengajian, kemudian melakukan ibadah sholat, utamanya adalah sholat wajib dan juga sholat tarawih, ya. Lalu kemudian sedekah dan lain sebagainya, dan tentu yang tidak boleh kita lupakan adalah kita selalu berpikir dan berdoa. Nah sore hari ini kita akan membahas tentang doa ya. Tentang doa sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab ya. Ada awal-awal yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah yang menyampaikan bahwa doa itu adalah obat. Doa buat dawa. Jadi doa itu adalah obat. Obat penenang jiwa, obat segala masalah yang kita hadapi, obat segala sesuatu yang ingin kita ingini, itu adalah doa. Oleh karena itu beliau menyebutkan di dalam bukunya ya, sebuah hadis ya, dari Rasulullah SAW bahwa doa itu merupakan senjata bagi orang mukmin. Tidak ada senjata ya, golok, keris, apapun gitu ya, bagi seorang mukmin yang dapat menyelesaikan suatu masalah kecuali doa. Makanya Rasulullah bersabda, "Doa silahul mu'min." Nah, doa itu adalah senjatanya orang beriman. Jadi nggak usah ya ada sesuatu masalah kita nggak usah pakai golok, nggak usah pakai senjata-senjata tajam yang baru. Cukuplah kita serahkan sama Allah sebalik kita berdoa. Makanya doa itu juga Rasulullah menyampaikan wa imaduddin, doa itu juga tiangnya agama. Ya, agama Islam tidak akan bisa tegak manakala kita tidak meminta kepada Allah doa. Nah, jamaah rahimakumullah, doa sendiri bukan artinya meminta. Ya, memintanya kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Allah, kepada dukun atau kepada yang lain. Kepada Allah ya. Doa itu meminta kepada Allah, doa ya, meminta kepada Allah. Bukan meminta kepada hujan, bukan meminta kepada angin ya. Itu kan pawang hujan ya. Nah, kita bukan pawang hujan. Nah, jadi doa itu minta kepada Allah. Karena
kaya, Allah maha perkasa, Allah maha segala-galanya. Ya. Tanpa Allah kita tidak bisa apa. Maka yang berhak dan wajib kita minta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ke yang lain-lainnya. Ada yang pergi ke dukun, Ustaz, di mana? Ya, itu berarti minta ke dukun. Dukun manusia, masa kita meminta kepada dukun? Ya. Wah, manusia minta ke manusia. Ya, nah, itu bahaya. Apalagi dukun ada persembahannya, lebih lagi. Ya, itu sudah masuk kepada syirik, ya, syirkul azim, syirik yang besar. Nah, di riwayat yang lain, ya, Rasulullah menyampaikan orang yang meminta kepada dukun, ya, dan seterusnya itu ya 40 hari kalau mau bertobat ini ya 40 hari sholat tadi kalau kita tidak diterima, itu dahsyatnya ya orang yang syirik yang meminta doa atau meminta selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jamaah rahimakumullah, Allah itu marah kalau nggak dimintai. Beda dengan manusia ya. Kalau manusia itu dimintai terus-menerus jengkel atau senang, tergantung ya. Tapi Allah marah kalau nggak dimintai, ya. Malah senang kalau dimintai terus-menerus. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yas'alillah." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah. Nah, sekali lagi, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, yahdub alaih. Nah, maka Allah marah. Nah, maka jamaah sekalian rahimakumullah, maka kita terus ya meminta kepada Allah. Ya. Bahkan Allah tadi ya, kita sampaikan bahwa orang yang terus menerus meminta kepada Allah, maka Allah akan menyukainya. Innallaha yuhibbul mulhin, itu terus menerus. Nah, Allah mencintai orang yang terus menerus berdoa, ya, doa terus menerus minta, ya, walaupun mintanya sama, ya. Misalnya ya Allah ya, doa itu nanti ada urut-urutannya ya. Urut-urutannya ada berdoa itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupakan ya. Ada kita berdoa kepada Allah itu kan menghadap kiblat, mengangkat tangan, ya. Lalu urut-urutannya yang pertama kita baca hamdalah dan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau mau panjang ya alhamdulillahirabbil alamin. Lalu terusannya apa? Hamdan na'imin, hamdan syakirin dan seterusnya. Boleh. Kalau mau singkat alhamdulillahirabbil alamin. Lalu yang kedua, shalawat, ya. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan seterusnya. Kemudian selanjutnya apa yang kita minta? Bahkan Allah akan senang lagi kalau kita meminta dengan menyebut nama-nama Allah, ya, Asmaul Husna, ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya Hayy ya Qayyum, ya Razzaq. Ya, kalau kita mau minta rezeki yang banyak, ya Razzaq, ya Ghani dan seterusnya. Nah, itu urutannya. Terus kita meminta apa? Boleh pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia boleh. Allah Maha Tahu. Itu urutannya ya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Terus kita minta. Misalnya ya Allah, saya minta diberikan umur yang panjang, ya. Umur panjang itu kita minta umur yang sehat, umur yang berkah dan umur yang barokah. Kan ada kan umur panjang tapi nggak sehat-sehat, banyak yang nggak berkah hidupnya juga ya. Umur panjang nggak sehat-sehat, sakit-sakitan. Nah, kita minta sama Allah, ya Allah minta umur yang panjang, atau pakai bahasa Arab ya Allahumma ja'al umrah tawilan misalnya, wa umran nafi'ah, wa umran afiyah, wa umran mubarakah dan seterusnya. Nah, kita minta. Nah, lalu minta apa lagi terus itu yang kita ingin hajatkan ya. Misalnya habis sholat ya. Tadi habis sholat zuhur misalnya, kemudian asar minta lagi dan seterusnya. Setiap habis sholat kita minta. Mintanya sama terus menerus, Allah senang. Tapi jangan sampai kita minta kepada Allah, ya Allah, ya, tadi saya sudah berdoa waktu zuhur, doanya sama ya Allah. Nah, ya, singkat ya.
jangan begitu, sebut terus apa yang kita minta, hajat-hajat yang kita minta terus sebut gitu ya. Allah nggak bosan, malah Allah senang ya. Tapi kok nggak diterima-terima Ustaz, nggak dikabul-kabulkan, apa doanya ada yang salah? Nah ini perlu diperhatikan sama Allah ya. Nah, kadang-kadang kita ini ya, doa dikabulkan itu kan berlaku syarat ya. Seperti Bapak Ibu dapat voucher kan ada syaratnya ya. Katanya harus ke masjid, sholat subuh gitu ya, sholat tarawih, kan ada syarat ya. Kan sebagai syarat agar kita bisa mendapatkan sesuatu. Nah begitu juga doa ya. Doa akan dikabulkan kan ada syaratnya ya. Syaratnya tadi satu ya, adab tadi ya, urut-urutan doa. Kemudian yang kedua, tentu yang perlu kita perhatikan adalah makanan ya. Apa yang kita makannya akan berpengaruh. Ada suatu kisah ketika Rasulullah menyampaikan ada orang yang rambutnya suara karuan lah ya. Lalu kemudian dia menengadahkan tangannya ya, ambil ya pokoknya serius banget. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Nah, dia berdoa kepada Allah. Lalu Rasulullah menceritakan ya, wa mat'amu haramun, wa syarabu haramun, wa malbasu haramun. Ya, fa anna istajabu lahu. Jadi dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi sambil kemudian dia menangis, manggil-manggil nama Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Tapi makanan yang dia makan haram ya. Minuman yang dia minum haram, baju yang dia pakai juga dari hasil yang haram. Fa'anna istajabu lahu. Maka Rasulullah menegaskan bagaimana mungkin doanya akan terkabulkan. Ini syaratnya begitu. Mungkin doa-doa kita yang belum dikabulkan oleh Allah barangkali juga perlu kita koreksi. Apakah kita sudah benar apa yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, yang kita gunakan itu dari hasil yang halal. Nah kemudian yang ketiga, tentu doa akan dikabulkan manakala kita ya, lakukan dengan ikhtiar kan gitu ya. Tidak cukup dengan doa saja. Di masjid terus ya bikin terus tapi nggak ada usaha ya. Nggak ada usaha kan singkatannya duit ya, katanya duit. Pertama kan doa, yang kedua usaha atau ikhtiar. Nah usaha terus ya, apa yang kita minta harus sesuai dengan fakta yang kita lakukan. Minta kekayaan tapi kurang turun di rumah ya kan? Mana mungkin bisa dapat rezeki begitu, itu kan korelasinya begitu. Mau ingin jadi anak yang pintar ya, pandai ya, sekolah yang tinggi ya, sampai perguruan tinggi negeri S1, S2, S3 bahkan jadi profesor ya, tapi dia nggak mau belajar, nah nggak ada ikhtiarnya ya kan, sama saja doa nggak akan terkabulkan. Barulah yang terakhir, yang keempat adalah tawakal ya. Tawakal penting ya, kita sudah berdoa, lalu kita juga memenuhi segala syaratnya yang tadi saya sampaikan. Lalu kita usaha ikhtiar, lalu kemudian kita tawakal. Kita serahkan sama Allah. Hasilnya apapun itu terbaik ya bagi kita. Tapi yang sering kita lupakan yang terakhir sebetulnya adalah keyakinan, adalah husnudzon kepada Allah. Ini penting ya, jemaah. Ya, kita husnudzon sama Allah ya. Mungkin ya, kalau para ulama menyebutkan ada 3 bentuk pengabulan doa. Yang pertama, doa yang kita panjatkan, yang kita minta, hajat yang kita minta kepada Allah, itu bisa jadi langsung dikabulkan. Tes saat itu boleh jadi. Ya Allah ingin mobil, wah besok sudah langsung ketemu mobil misalnya, cash misalnya. Atau ingin sesuatu kita merasakan, ya Allah saya baru doa kemarin kok sudah dikabulkan, cash langsung. Atau yang kedua, doa itu bisa dikabulkan dalam bentuk dikonversi yang bentuk lain ya. Misalnya kita minta rezeki yang banyak ya,
kita sehat-sehat, ya keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya jadi anak-anak salihah, misalnya ya, tidak ada masalah dan seterusnya. Itu rezeki yang kadang-kadang kita juga memaknai rezeki hanya bentuknya uang. Nah, boleh jadi bentuknya yang lain. Minta kerja ini, kerja A, kerja B, tapi dapat kerjanya C misalnya. Itu barangkali bentuk penganuhan atau konversi dari mungkin ketika mau kerja di tempat A mungkin itu tidak baik seperti itu. Nah, itu bentuk juga kebutuhan sama Allah. Baru yang ketiga, manakala doa itu nggak dikabulkan di dunia, maka ulama menyampaikan bahwa itu akan dikabulkan di akhirat. Jadi nggak ada ya doa yang kita panjatkan itu sia-sia atau tidak terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang doa ya, pasti Allah akan ijabah. Itu janji Allah ya dalam surat Al-Mu'minun ya, ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti aku kabulkan ya. Jadi gitu ya Bapak-bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus mempercayai bahwa doa kita pasti akan dikabulkan dalam bentuk apapun. Yang terakhir itu harus semoga sama Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang ngeyel nih ya, Ustaz, gak usah berdoa aja kita sudah seperti ini kok, ya kan? Nah, misalnya kalau sudah ditakdirkan kita menjadi orang kaya, gak usah berdoa juga gak apa-apa Ustaz. Kalau sudah ditakdirkan menjadi orang pintar, gak usah berdoa juga gak apa-apa Ustaz. Jadi ya meninggalkan doa, kira-kira gitu. Nah, yang ngeyel seperti itu ya. Saya udah kaya Ustaz, gak pernah berdoa. Nah sekarang dibalik ya kan. Nah, kalau orang itu misalnya kenyang ya, dia ingin kenyang ya. Mestinya kalau ditakdirkan kenyang maka tidak harus makan kan. Dia mau kenyang atau tidak, gak usah dia makan, kira-kira kan gitu. Nah begitu juga ya, ketika orang mengatakan seperti itu tadi ya, kalau sudah ditakdirkan ya sudah gak usah berdoa. Nah ini menafikan doa. Padahal doa itu sekali lagi adalah anjuran dari Allah dan Rasul. Bahkan doa ya maupun ibadah, doa itu adalah juga bagian dari ibadah. Sekali lagi jamaah rahimakumullah ya, tidak ada sia-sia, tidak ada doa-doa yang kita panjatkan itu sia-sia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa sekali lagi doa yang kita panjatkan pasti akan dikabulkan. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Al-Baqarah ya ayat 186 ya. Ketika kita berbicara tentang puasa di 186 itu menyampaikan ya idza sa'alaka anni ya fa inni qarib ya, ketika orang mengatakan kepada ya Muhammad tentang Rabb, tentang diriku, katakanlah fa inni qarib ya, saya ini sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila dia hamba-hambaku itu meminta kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Ini janji Allah ya. Innallaha yuhibbul mi'ad. Sesungguhnya janji Allah itu pasti tepat. Beda dengan janji kita ya. Janji kita itu iya, iyanya insya Allah ya. Insya Allahnya itu kadang-kadang 90% nggak janji. Nah, beda ya. Nah, Allah itu penepat janji. Jadi jangan khawatir, jamaah rahimahullah. Kita doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Syahrul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada waktu-waktu doa yang kita perlu perhatikan ya. Dan waktu-waktu itu tentu menjadi asbab ya, terkabulnya doa kita. Maka Rasulullah SAW ya, seperti kita ketahui ya, ada waktu-waktu yang saat hujan tadi ya, itu juga mustajab kita berdoa ya. Ketika kita misalnya hujan ya, jangan kemudian kita wah hujan mana, malah justru itu hujan itu harus ya, kita ya, terima dengan bahagia ya. Maka kita berdoa Allahumma sayyiban nafi'an ya, semoga hujan ini menjadi bermanfaat. Dan di saat hujan itulah kita bisa selipkan doa karena itu waktu yang mustajab. Kemudian sepertiga malam ya, bangun
saja di antara adzan dan iqamah itu waktu yang mustajab. Misalnya bapak-bapak, ibu-ibu datang ke masjid ya setelah adzan dan kemudian mungkin menegakkan sholat 2 rakaat, ya, tahiyatul masjid atau qadah, ya. Kemudian dia berdoa kepada Allah, maka tidak ada masalah. Lalu kemudian setelah sholat wajib, ya, dari mulai zuhur sampai kemudian subuh. Nah kemudian ada waktu ketika sholat Jumat, ya, ketika ini bapak-bapak yang sholat Jumat, ketika di antara 2 khutbah, jadi pergantian peralihan antara khutbah 1 ke 2, maka di antara itu ada waktu mustajab untuk kita berdoa. Yang ibu-ibu gimana ini nggak sholat Jumat, jangan khawatir. Jumat sorenya juga ada waktu yang mustajab. Ya. Jadi setelah asar itu juga waktu mustajab kita berdoa. Nah yang terakhir, jamaah rahimahullah, bulan Ramadan ini, ya, itu adalah bulan yang sangat mulia, yang hari-harinya juga mulia, waktu-waktunya juga mulia, bahkan menit detiknya pun juga mulia. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan Ramadan berlalu saja. Ya. Di samping kita mengisi Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang baik, tentu bagaimana kemudian kita selipkan dengan doa-doa dan hajat-hajat yang kita minta. Ya. Nah, Ramadan ini sangat, ya, sangat penting, ya, sangat peluangnya sangat besar terkabulnya doa kita. Sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan, ya, salatatun, ada 3, salatatun yuradu da'watunya. Ada 3 doa yang tidak akan tertolak, artinya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah doa al-imamul adil. Doanya imam yang adil. Atau pemimpin yang adil. Kalau kita di Indonesia ya presiden yang adil, itu doanya. Kalau dia adil presidennya, maka doanya mustajab. Ya. Lalu yang kedua adalah ad-da'watu al-madlum. Ya, doanya orang yang terzalimi. Nah ini hati-hati ya bapak-bapak ibu. Kalau kita terzalimi atau menzalimi itu hati-hati ya. Kalau kita terzalimi, nah kita berdoa waktu mustajab di kita berdoa, ya, karena dalam keadaan terzalimi. Nah, dan juga hati-hati kalau kita menzalimi orang lain, dia berdoa, doanya kalau balik ke kita bahaya. Nah itu. Nah yang ketiga ini yang penting adalah as-shaimu hatta yuftir, orang yang berpuasa kita ini, ya, sampai berbuka puasa. Jadi ketika kita puasa ini dari fajar, ya, sampai nanti menjelang maghrib sekarang ini adalah doa. Kalau kita berdoa, ya, hajat-hajat kita panjatkan, kita mintakan kepada Allah, akan terkabul doa kita. Apalagi ketika saat berbuka puasa, ya. Nah, kata Rasulullah, orang berpuasa itu, ya, farhatan, ada 2 kenikmatan, ya, ada 2 kesenangan. Kesenangan yang pertama adalah ketika dia yutiru, ya, berbuka puasa. Kenapa berbuka puasa kok senang? Karena di dalam berbuka puasa itu, ya, ketika kita membatalkannya, kan doanya doa zahabal qamar, ya kan? Wa badalatil umruh, ya, pada bagian ajru insyaallah. Jadi setelah hilang jahadaku, kemudian tenggorokanku tenggorokanku basah, kemudian Allah juga sudah menjanjikan pahalanya. Di saat itulah ketika kita minum, ya, maka mungkin, ya, sembari makan kurma 3 atau yang lainnya, berhenti dulu sebentar, kita berdoa apa yang kita minta. Nah, itu waktu yang mustajab. Nah itu, ya, itu waktu yang mustajab. Apapun doa yang kita minta, barangkali hajat-hajat yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita panjatkan saja. Nah, jamaah rahimahullah, tentu juga berlaku, ya, berlaku aturan. Doa
Maksudnya puasa yang benar itu gimana? Ya puasa itu kan menahan diri ya dari makan, minum, berhubungan suami istri ya. Itu puasa yang benar ya. Tidak cukup dari itu ya. Kita juga harus puasa yang lebih benar. Apa itu? Kita menjaga lisan kita, tangan kita, mata kita, telinga kita dari hal-hal yang mengganggu ya puasa kita. Banyak orang yang berhasil menahan makan, minum, berhubungan suami istri ya, yang sudah berkeluarga, tapi mulutnya nggak bisa menahan, ya, menghibah dan puasanya, apalagi memfitnah, ngomongin orang yang nggak benar. Ya. Lalu kemudian tangan kita digunakan dengan hal yang baik, tidak baik, gitu ya. Kemudian telinga kita dan seterusnya itu, mata kita. Ya. Maka puasa kita juga akan sia-sia. Puasa tetap sah, ya. Kata Rasulullah SAW, banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Karena itu tadi, dia dapat menahan makan, minum, berhubungan suami istri, tapi nggak bisa menahan mulutnya, tangannya, matanya, telinganya, sehingga pahala kita sia-sia. Ya puasanya tetap sah ya. Nah, bagaimana mungkin kalau kita mau berdoa kepada Allah saat kita berbuka puasa, ya akan dijagai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini jamaah rahimahullah. Makanya coba kita perhatikan, ya, apakah sudah berkah puasa kita? Karena kalau waktu-waktu itu sangat mustajab, mestinya kita harus ya mementingkan fokus. Gitu ya. Sebagaimana bapak-bapak, ibu-ibu kalau mendengar diskon yang besar-besaran, gitu ya, pasti akan menuju ke sana. Nah, ini diskonnya apa? Garansinya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang berbuka puasa. Nah, karena itu jamaah rahimahullah, terakhir mari kita benahi ya. Sudah Ramadan ke berapa di sini? 9 ya. Nah, 9 dimulai tanggal 2 nih. Apakah sudah benar puasa kita? Kalau sudah, mudah-mudahan doa yang kita panjatkan dikabulkan semua Allah. Amin. Tapi kalau belum, mari kita perbaiki. Ya. Perbaikinya dari puasa dulu. Ya. Apakah puasanya sudah terbiasa lah puasa makan minum menahan dari waktu fajar, dari subuh sampai nanti menjelang maghrib. Tapi apakah tangan saya berpuasa? Apakah mulut saya berpuasa? Apakah telinga, mata, dan kaki saya berpuasa? Itu juga perlu dikoreksi, ya, perlu dinilai. Oh, ternyata saya masih harus sadar, bahkan harus mengaku kalau kita ini ya betul-betul puasa kita berkualitas, lalu kemudian doa yang kita panjatkan juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tentu kadang-kadang orang bertanya ya, Ustaz, ya tadi memahami takdir yang keliru ya, memahami takdir yang keliru. Ya, bahkan kemudian sebutan sama. Jadi memahami takdir yang benar adalah ya kita doa dulu, apa yang kita inginkan kita panjatkan, lalu kita usaha, ikhtiar. Apa yang kita inginkan itu kita lakukan ya. Oh, saya mau ingin kaya, ya berarti bekerja kira-kira gitu. Saya ingin pintar, belajar. Itu kan usahanya. Lalu tawakal, kita serahkan sama Allah ya. Sudah berdoa, sudah berusaha, tawakal. Terakhir, kalau ternyata hasilnya ya hal yang baik, jangan lupa husnudzan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahaya kalau husnudzan sama Allah. Ya Allah, ya apalagi marah-marah sama Allah. Itu enggak betul. Saya kira itu jamaah rahimahullah. Saya akhiri, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini mahalnya jam 3 nih. 3 sudah ya, sudah masuk. Masih lama. Ini masih ya. Ya pas ya. Saya kira itu saya kembalikan.